persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 Juni 2025, peringatan Santo Carolus Langa dan kawan-kawan. Disusun dan dibawakan oleh Frater Henok Mere SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, renungan kita pada hari ini berjudul Strategi Merawat Iman. Untuk merawat iman, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk bersatu dengan Kristus. Pastinya, panggilan itu bukan saja secara personal, melainkan melibatkan semua kita. Apalagi panggilan untuk merawat iman itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Iman seringkali dikalahkan oleh kejahatan karena kesesatan hati kita, sehingga kejahatan itu membuat seluruh hidup dan karya kita jauh dari Tuhan. Yesus hendak mengajarkan dua strategi untuk merawat iman kita. Pertama, doa yang tak putus-putusnya. Yesus mengarahkan hati kita untuk terus-menerus berdoa. Berdoa tanpa henti dimaksudkan agar setiap orang lebih mengenal imannya. Kadangkala iman kita merupakan iman imitasi. Orang pergi berdoa ke gereja hanya supaya dapat memenuhi tuntutan, atau kadang supaya dianggap lebih rajin daripada orang lain.
Iman imitasi ini harus segera dipangkas supaya tidak bertumbuh. Berbeda dengan orang yang memiliki iman sejati. Pribadi yang memiliki iman sejati menjadikan doa sebagai makanannya setiap hari. Doanya selalu anggun dan berdaya guna. Doa menjadi momen untuk berefleksi sekaligus strategi yang pasti untuk menghadapi pelbagai tantangan dan kesulitan. Strategi kedua, bertindak dengan bijaksana sebagai implementasi dari doa. Iman yang kita dalami hendaknya diwujudkan dalam aksi nyata. Seringkali kita mendapati sesama kita yang imannya tidak sesuai perbuatannya, atau perbuatan yang tidak mencerminkan sebagai orang yang memiliki iman. Doa dan tindakan harus berjalan dalam jalur yang sama. Karena hanya orang yang melaksanakan doa sekaligus tindakan secara seimbanglah yang menampilkan kebenaran di mata Tuhan dan sesama. Dia mampu menjadi pribadi yang bijaksana. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan peringatan Santo Carolus Wanga dan teman-temannya martir dari Uganda. Saat itu, Raja Muang di Uganda mempraktikkan adat istiadat yang buruk, menjadikan orang-orang sebagai pelayan pemuas bagi dirinya. Hal itu bertentangan dengan ajaran Kristen. Dengan penuh keberanian, Santo Carolus dan teman-temannya melawan praktik tersebut dan lebih memilih membela iman Kristen. Kebenaran dan keluhuran ajaran Yesus dipertahankan mati-matian hingga mereka mati terbunuh. Mereka yakin bahwa ini semua merupakan strategi Tuhan yang akan memberikan mereka pahala di akhirat yang lebih membahagiakan. Mudah-mudahan kita semua mampu merawat iman dan bertindak bijaksana, bukan untuk kebahagiaan diri kita semata, melainkan terutama demi kemuliaan Tuhan dan pengurusan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.